Sahabat wanita, senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai virus Ebola bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik melakukan kesibukan terbaik. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Saudara, apakah Anda pernah mendengar virus Ebola? Virus ini telah menewaskan ribuan orang di negara Afrika Barat. Dan kita tahu pada waktu yang lalu ada 3 tenaga kerja Indonesia yang baru pulang dari Liberia. Mereka dicurigai terserang virus ini, tetapi untungnya tidak. Jadi belum ada orang Indonesia yang terkena virus Ebola. Tetapi tidak ada salahnya kita mengenal Ebola agar kita juga bisa hati-hati dan waspada terhadap virus yang mematikan ini. Nah, sebenarnya virus Ebola itu seperti apa, dari mana asalnya, dan bagaimana kita bisa mencegah diri kita sendiri terjangkit virus ini? Kita akan tanyakan kepada Dr. Megawati yang kebetulan sudah ada di studio. Dan apa kabar Dok hari ini? Kabarnya baik-baik saja dan sehat Bu Susi. Bebas dari virus apa saja ya Dok ya? Ya. Nah Dok, kalau kita mendengar berita banyak orang meninggal gara-gara virus Ebola, tentu kita takut ya. Sebenarnya virus Ebola itu berasal dari daerah mana? Dikatakan Indonesia kan belum. Ini dari mana ini Dok? Ditemukan di Sudan dan Kongo. Afrika. Di Afrika ya, Sudan dan Kongo ya. Nah, bagaimana virus ini bisa masuk ke tubuh manusia? Jadi pada awalnya itu Bu Susi ya, virus Ebola ini hidup di dalam tubuh kelelawar pemakan buah. Oh, di kelelawar atau codot, ya. gitu ya. Nah, dia menyebarkan ke hewan lain. Nah, setelah itu menjangkiti manusia melalui darah saat misalnya ini ya, para pemburu itu memburu hewan. Hewan itu terkontaminasi dengan virus Ebola. Ya. Pemburu itu kan biasa, terus kalau bahasa Jawanya itu beteti ya. Jadi dibuka, dibersihkan gitu hewannya. Nah, pada waktu itu ada kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh penderita. Nah, pada waktu itu jadi terjangkit virus itu orang bisa itu masuk ya. ke tubuh manusia. Jadi gitu. Dari awalnya itu di sana itu hidupnya di kelelawar. Kelelawar itu dia makan buah, dia binatang juga lain tertular gitu ya. Nah, binatang lain itu menularkan pada manusia. Gitu. Dengan kontak langsung. Kontak langsung ini ya, Dok ya. Nah, apa yang terjadi ketika virus Ebola itu masuk ke tubuh manusia? Nah, ada masa inkubasi Bu Susi. Jadi masa-masa virus itu masuk 2 sampai 21 hari yang tidak inkubasi itu artinya dia masih mengeram, masih belum kelihatan ya. Gejala setelah awalnya itu demam, sakit kepala, merasa sangat lemas, nyeri pada otot dan sendi, sakit tenggorokan. Jadi sebenarnya tanda-tandanya hampir sama dengan sakit flu biasa. Flu biasa ya kan? Ada demam, sakit kepala, sakit kan gitu. Kepala, ya betul-betul. Nyeri kepala, nyeri otot, sendi gitu. Nah, pada lanjutannya itu bisa menyebabkan muntah, sakit perut, diare, ada ruam-ruam. Jadi ada seperti merah-merah di kulit, ya, gangguan fungsi hati dan ginjal. Wah, langsung begitu ya Dok ya? Pada waktu lanjutan terus perdarahan dalam tubuh keluar melalui mulut, hidung, mata dan telinga. Jadi orang gitu itu perdarahan di seluruh lubang-lubang yang ada. Itu dari mulut ya, dari hidung ya, telinga juga, mata juga berarti ya? Iya, mata keluar darah itu. Seperti itu ya Dok ya? Itu gejala lanjutannya. Awalnya ya nggak ketahuan ya, seperti demam orang biasa flu saja. gitu ya. Kemudian sakit kepala, tapi lanjutannya seperti itu ya. Iya. Nah, bagaimana menanganinya kalau orang sudah terserang virus ini? Pertama kan mesti harus diagnosis dulu ditegakkan ya Bu Susi. Ada pemeriksaan lab. Pemeriksaan laborat apakah benar ada virus Ebola atau tidak. Gitu kalau ya. ada memang positif itu harus dirawat di rumah sakit. Sebenarnya sampai hari ini belum ada obat. Belum ada obatnya ya. Bila kena infeksi virus ini. Hanya pada waktu dia dirawat, perawatan itu bertujuan untuk mendukung kekebalan tubuh pasien dalam melawan virus supaya nantinya Bu Susi
dia bisa mengalahkan virus ini. Ya. Jadi misalnya gini, dia demam, dia demam, sakit kepala, ya dikasih obat untuk menghilangkan demamnya, sakit kepala. Lemas diinfus. Tapi asli obat untuk menghilangkan virus ini tidak ada. Jadi untuk mengusir virus ini dari tubuh nggak ada ya? Adanya ya itu cuma membantu orang ini akhirnya pulih sendiri. Nah, mengapa banyak orang meninggal karena virus ini? Itu apa yang terjadi? Iya, karena pada fase lanjutan itu yang ada gangguan fungsi hati dan perdarahan dalam tubuh. Pendarahan fungsi hatinya juga akhirnya tidak bisa perdarahan seluruh tubuh mata, telinga, hidung, semua mengeluarkan darah. Itu yang menyebabkan orang meninggal Dok ya. Ini ada vaksin nggak Dok untuk virus ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Tidak ada. Waduh, ini ya kasihan ya orang-orang yang di Afrika itu ya, makanya sampai ribuan ya Dok ya. Nah, bagaimana sekarang kita misalnya dokter pingin ke Afrika, saya juga pengen gitu, untuk mencegah supaya jangan terserang virus ini bagaimana? Yang penting kita tahu cara penyebarannya nih Bu Susi. Yang tadi kontak cara penyebaran itu kan kontak langsung. Dan artinya pula Bu Susi bahwa kontak langsung itu kita tuh juga harus luka. Misalnya ini ya, air liurnya penderita, tangan kita terluka. Nah, itu baru bisa. Kalau kita tidak terluka, air liur tidak bisa. Kan berarti harus edukasi. Yang pertama, edukasi kepada semua orang. Hindari hubungan seks yang dengan orang yang seperti itu. Cuci tangan sebelum makan. Ya, kalau bepergian jauh ke daerah ada virus Ebola ya lebih baik. Hutan-hutan tadi gitu. Ya, lebih baik nggak usah dulu lah. Tapi hutannya bagus gimana? Nah, ya nggak bisa, cari tempat lain. Sudah gitu hindari saja ya. Terus pakaian, spray, jarum suntik bekas penderita itu harus dibuang, harus dibakar. Jadi memastikan itu jarum suntiknya baru gitu kalau kita misalnya mau suntik gitu. Iya. Terus kalau untuk keluarga, untuk petugas medik, perawat gitu ini harus merawat orang Ebola ataupun melakukan segala sesuatu tuh dengan memakai sarung tangan, terus penutup hidung dan mulut ya, untuk menghindari kontak langsung ini. Itu. Jadi, gitu ya. Dan terutama begini Bu Susi, virus Ebola ini dapat menular pada orang yang memandikan jenazah. Di dalam jenazah masih ada virusnya? Memandikan jenazah orang yang kena virus Ebola ini, virus ini dia dapat bertahan di luar tubuhnya selama beberapa hari pada kulit pasien. Jadi pada kulitnya dia bisa tahan beberapa hari masihan, walaupun dia meninggal. Jadi pada waktu merawat jenazah pun harus pakai sarung tangan dan hati-hati. Baik Dok, terima kasih banyak untuk wawasannya mengenai virus yang mematikan ini. Dan saya yakin ini juga berguna bagi para pendengar yang saat ini sedang bersama-sama dengan kita nih. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya ya Dok ya. Iya, sampai jumpa. Sahabat wanita yang saya kasih, semoga perbincangan mengenai virus Ebola tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan hadir untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani, senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang virus Ebola yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik melakukan kesibukan terbaik. Sahabat, kita sebagai wanita yang berperan sebagai istri dan ibu, tentu tiada hari tanpa kesibukan, bukan? Setiap hari dari pagi buta sampai tengah malam, kita sibuk mengurusi rumah tangga. Dari mulai menyediakan sarapan, kemudian makan siang, makan malam, mencuci, belanja, setrika, dan lain sebagainya. Rasanya kesibukan kita tidak pernah berhenti. Sahabatku, kesibukan kita sebagai istri dan ibu rumah tangga adalah kesibukan yang baik.
Karena kesibukan itu merupakan wujud cinta kasih kita kepada keluarga. Dan semua kesibukan itu baik, karena kesibukan itu bermanfaat dan penting bagi keluarga kita. Kesibukan yang baik itu juga akan membuat keluarga kita sangat mengasihi dan menghargai kita sebagai ibu rumah tangga yang baik. Bayangkan, bila kita tidak melakukan kesibukan-kesibukan tersebut, maka suami dan anak-anak kita akan terlantar dan tidak terurus dengan baik. Kesibukan kita sebagai istri dan ibu rumah tangga adalah kesibukan yang baik dan sangat perlu kita lakukan dengan tulus ikhlas. Sahabatku, tahukah Anda, di samping kesibukan yang baik itu, ada kesibukan yang terbaik yang juga harus kita lakukan seumur hidup kita. Jika Anda belum tahu kesibukan terbaik itu apa, mari kita mendengarkan kisah dua wanita, yaitu Marta dan Maria, ketika mereka kedatangan Tuhan Yesus di rumah mereka. Kisah itu bisa kita baca dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-42. Inilah kisahnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sahabatku, dikatakan bahwa Maria telah memilih yang terbaik. Apa sebenarnya yang dilakukan Maria? Ternyata Maria telah duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Inilah kesibukan yang terbaik yang telah dipilih oleh Maria. Nah, sahabatku, pernahkah Anda melakukan kesibukan seperti Maria, yaitu duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataannya? Memang, saat ini secara fisik, kita tidak bisa lagi duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya, karena Tuhan Yesus sudah ada di surga. Kita tidak bisa lagi mendengar perkataan Yesus secara langsung, seperti yang dialami Maria, karena Tuhan Yesus sudah berada di surga bersama dengan Bapanya. Tetapi, kita bisa mendengar perkataannya melalui Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Lalu Anda bertanya, mengapa kita harus mendengar perkataan Tuhan? Sahabatku, firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Firman Tuhan adalah pembimbing hidup kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sama dengan firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bisa membayangkan, bila kita tidak pernah mendengar perkataan Tuhan, kita tidak tahu kesalahan kita. Kita tidak tahu bagaimana harus memperbaiki kelakuan kita yang salah. Dan kita juga tidak tahu apa itu kebenaran. Sebaliknya, bila kita mendengar perkataan Tuhan,
maka kita akan mendapat pengajaran. Kita akan tahu apakah kita salah atau benar. Lalu kita dibimbing bagaimana memperbaiki kelakuan kita, dan kita terus dididik dalam kebenaran. Apakah Anda sekarang sadar bahwa begitu pentingnya mendengarkan perkataan Tuhan? Oleh sebab itu, dalam kisah Marta tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih yang terbaik yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Jadi, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus adalah kesibukan yang terbaik. Sahabatku, puji Tuhan, bila selama ini Anda sudah memilih kesibukan yang terbaik, yaitu mendengarkan perkataan Yesus. Bila Anda belum pernah melakukan itu, inilah saatnya yang baik untuk memulainya. Bila Anda memiliki Alkitab, mulailah membacanya secara teratur agar Anda tahu perkataan Tuhan Yesus untuk Anda. Bila Anda tidak memiliki Alkitab, Anda bisa memberitahukan kepada kami. Nah, di akhir acara ini, kami akan memberikan alamat kami dan Anda bisa mencatatnya dan segera ajukan permintaan Anda. Kami akan segera mengirimkan Alkitab untuk Anda. Dan kami berharap Anda bisa membaca semua perkataan Tuhan Yesus. Dan yakinlah, hidup Anda akan bahagia bila Anda memilih kesibukan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sahabat wanita berpengharapan yang saya kasih, sayang sekali selesai sudah acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini, atau Anda ingin menanyakan sesuatu, atau bahkan Anda ingin berbagi pengalaman kepada kami, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi nomornya 081 333 777 386. Dan akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.